Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penugasan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dengan materi agenda ketiga, yaitu peran dan kedudukan PNS dalam pembentukan Smart Governance berupa video monolog dengan tema Aku Smart ASN dan Instansiku. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan saya Kartika dengan jabatan Analis Akses Industri dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Saya berasal dari Angkatan 54 Kelompok 4. Video ini berisikan profil instansi, struktur organisasi, tugas dan fungsi instansi, jenis pelayanan, standar pelayanan, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi, serta ulasan untuk pembentukan Smart ASN. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 memiliki tugas, yaitu membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah. Adapun fungsinya yaitu 1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha. 2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha. 3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha. Serta yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya. Berikut adalah struktur organisasi Biro Perekonomian. Biro Perekonomian dikepalai oleh Kepala Biro. Di Biro Perekonomian terdapat 3 bagian dan 6 subbagian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berikut jenis pelayanan yang ada di Biro Perekonomian antara lain: 1. Penyediaan data inflasi daerah. 2. Fasilitasi kegiatan, rapat, audiensi perangkat daerah dan atau lembaga lain lingkup mitra Biro Perekonomian. Dan yang ketiga, fasilitasi pelaksanaan RUPS BUMD. Biro Perekonomian memiliki standar pelayanan antara lain: 1. Data yang dibutuhkan valid dari sumber yang benar. 2. Dasar pemberian data telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 3. Fasilitasi kegiatan terlaksana sesuai dengan permohonan perangkat daerah. 4. Keabsahan surat kuasa dan berita acara akta RUPS LB dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Dan yang kelima, mempunyai kompetensi di bidang yang sesuai dan bekerja sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Saya sebagai analis akses industri di subbagian Badan Layanan Umum Daerah memiliki tugas, yaitu menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah, dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan, dan kerjasama Badan Layanan Umum Daerah. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Pelaksanaan tugas yang baik oleh subbagian Badan Layanan Umum Daerah akan membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan Badan Layanan Umum Daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas guna mencapai Smart Governance yaitu berintegrasi tinggi, kompeten dan profesional di bidang kerja, berwawasan global dengan pemahaman teknologi yang baik, serta memiliki etika berperilaku yang santun dan ramah. Pemahaman digital yang memadai juga menjadi faktor keberhasilan penting untuk terwujudnya Smart ASN. Demikian presentasi mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, dan terakhir saya sampaikan terima kasih.